Kita udah bahas, langkah pertama menjadi penulis adalah kita mengalami, kita punya pengalaman. Tidak harus peristiwa-peristiwa besar, peristiwa kecil pun adalah sebuah pengalaman. Mandi misalnya, kita ulang dikit ya. Itu sebuah peristiwa yang kita alami rutin tiap pagi. Mungkin kita melewatkannya begitu saja gitu. Padahal itu peristiwa mandi terdiri dari banyak peristiwa, terdiri serangkaian peristiwa. Membuka kamar mandi itu buat saya adalah sebuah peristiwa gitu. Mengeluarkan isi sampo ke telapak tangan saya itu adalah peristiwa. Membuka keran air, merasakan air mengucur di badan saya itu adalah peristiwa. Kalau kita melewatkannya saja secara rutin, ya kita tidak akan mencatat itu sebagai pengalaman batin yang akan jadi bahan kita menulis, terutama menulis puisi. Nah, karena itu kita perlu menyadarinya. Menyadari kita sedang menjalani sebuah peristiwa yang tidak perlulah setegang misalnya, wah ini aku akan mengarang tentang mandi, tentang apa begitu kan. Jokpin misalnya, penyair Jokpin itu karena dia menghayati, karena dia menyadari peristiwa mandi itu melahirkan sajak-sajak tentang mandi yang luar biasa, yang baru, yang segar, yang membuat kita tersadarkan tentang banyak hal, bahwa dari peristiwa mandi yang sederhana dan rutin itu melahirkan permenungan yang memperkaya batin kita. Mandi yang rutin itu gitu. Kenapa sekian banyak, setelah sekian puluh tahun, jangan-jangan di seluruh dunia pun baru Jokpin yang bisa masuk ke dalam pintu-pintu permenungan yang membuat kita bijaksana, menghargai hidup, menghargai kematian lewat peristiwa mandi ya kan. Kan itu menyadarinya itu penting gitu. Jadi satu, kita udah bahas di video sebelumnya, kita mengalami peristiwa. Yang kedua yaitu menyadari itu gitu, sadar bahwa aku sedang menjalani sebuah peristiwa yang ini akan bisa menjadi, akan kusimpan sebagai khasanah pengalaman batinku yang kelak akan kumanfaatkan untuk menulis menjadi puisi, yang akan menjadi bahan yang akan kuolah, bahan penghayatan. Nanti ketiganya kita akan menghayati ya. Kita menyadari dulu gitu, sadar itu gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang menyadari itu dengan banyak. Tadi misalnya saya vaksin yang kedua dengan istri sama anak saya vaksin gitu. Saya mengamati, kadang-kadang memotret, kan saya pegang handphone yang ada kameranya seperti Anda semua saya yakin gitu. Wah, saya nomor 153 ya gitu kan, antrian saya. Terus saya mendengarkan satpam yang bertugas di gerbang sekolah itu, tunggu di sana Pak, ruangan sana gitu. Saya potret orang-orang ngantri, saya mendengarkan celotehan orang-orang itu gitu. Saya mendengarkan orang bertanya misalnya, Pak saya vaksin pertama boleh, oh vaksin pertama besok gitu. Ini khusus untuk vaksin yang kedua. Pak saya vaksinnya AstraZeneca, nggak bisa, itu harus di puskesmas. Untuk di lokasi vaksinasi di sekolah ini itu vaksin kedua Sinovac. Saya tadi tidak sengaja menyimpan, mengingat tadi apa yang tadi saya sampaikan tadi, peristiwa yang tadi pagi, peristiwa yang saya alami dari pagi itu, tapi saya dengan sadar menyimak, mendengarkan gitu. Menunggu antri, saya ngelihat orang-orang, bajunya saya perhatikan, ada seorang anak remaja yang pakai baju tulisannya aku yang PDKT, dia yang jadian itu. Nempel tuh peristiwa-peristiwa. Melihat tulisan di sebuah baju kaos adalah sebuah peristiwa juga buat saya gitu, yang saya nggak tahu itu akan jadi apa, tapi banyak banget nih sekarang di kepala, tidaklah memenuhi kepala saya, menjadi beban kepala saya gitu. Tapi saya ingat hari ini, sore ini ketika saya merekam video ini, karena tadi pagi saya menjalani peristiwa itu dengan sangat sadar sepenuhnya. Saya mengamati bagaimana petugas memanggil saya, mengecek kartu cek saya vaksinasi itu, ngecek tekanan darah saya 140, tapi di belakang si ibu yang ngecek saya itu ada daftar kelas di pintu
poster gitu di pintu lemari kelas yang kesepakatan kelas gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tadi pengen motret tapi nggak sempat. Terus nomor 6 adalah dilarang makan di kantin pada jam belajar. Itu lucu, tapi saya membaca itu dengan sadar, membaca tulisan itu adalah pengalaman buat saya, dan mengingatnya itu adalah membaca dengan sadar, dan mengingatnya adalah hasil dari, karena tadi saya membaca dengan sadar dan memberi penilaian. Lucu ya gitu, membayangkan anak-anak kelas itu bersepakat, kemudian menyepakati itu tuh ada apa, terus kemudian dipanggil, ngantri lagi, terus saya pindah ke ruangan lain, menyerahkan kartu checking tadi kepada petugas di depan pintu UKS yang dijadikan tempat vaksinasi itu. Nggak lama kemudian saya dipanggil untuk vaksin, dan akhirnya menunggu semua peristiwa. Dan di depan setelah vaksin itu saya menunggu beberapa menit kan, untuk kayaknya petugas itu memasukkan data saya kepada aplikasi Peduli Lindungi website itu, untuk memastikan, mencatat bahwa saya sudah menjalani vaksin 2 kali. Tapi di depan itu ada buruh yang sedang menggali lubang untuk, sepertinya ada pembangunan gedung baru di sekolah itu gitu. Mereka menggali di bawah pohon mangga. Dan peristiwa-peristiwa tadi itu, kalau nggak sadar saya mengamati itu, mencatat di kepala tuh, oh saya melihat buruh sedang menggali lubang. Kayaknya itu lubang untuk tiang karena ada pembangunan gedung baru. Itu mungkin karena terbiasa, saya jadi spontan aja melakukan itu gitu, dan tersimpan di dalam ingatan saya. Itulah bahan pengalaman saya mengalami dengan kesadaran. Itulah yang membuatnya menjadi tersimpan dalam memori saya, dan saya nggak tahu akan bikin sajak apa tentang itu. Tapi kelak di antara sekian banyak rangkaian peristiwa yang saya alami tadi itu gitu, saya seperti sajak-sajak saya sebelumnya, ya lahir bahannya ya adalah pengalaman yang saya lewati dengan sadar, dengan kesadaran itu, dan akhirnya nanti muncul ketika saya memerlukan peristiwa kecil apapun itu untuk menulis sajak, saya langsung mengingatnya. Itulah bahan saya. Itu langkah kedua bagi saya untuk menjadi seorang penulis, khususnya puisi. Ntar kita di video berikutnya kita membicarakan soal hal yang ketiga, yaitu menghayati. Terima kasih sudah menyimak video ini. Simak juga video sebelumnya. Tunggu video ketiga dan keempat. 4 rangkaian video dari seri bagaimana langkah seorang berdasarkan pengalaman saya untuk menjadi seorang penulis, khususnya menulis puisi. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.